Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita untuk mengerjakan tugas kimia dasar dari kelompok semen. Nama-nama kelompok semen adalah 1. Alfian Aliansa, 2. Yuniadi Lidiansa, 3. Luki, 4. Yoga, 5. Alwi, 6. Dayat, 7. Roy Penaldi. Semen adalah kebutuhan untuk di masyarakat, terutama menggunakan bahan kimia. Pengertian semen bahasa Latin memotong menjadi bagian-bagian kecil tak beraturan, merupakan bahan bangunan yang digunakan untuk melekat, melapis, membuat beton dan lain-lain. Jenis-jenis semen ada semen Portland, semen putih, semen aluminium tinggi, dan semen Pozzella Portland. Ada 4 ya. Oke, untuk semen putih, semen aluminium tinggi, dan semen Portland itu akan dijelaskan oleh teman kita, saudara Alwi Syahdan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Syahdan dari kelas teknik jurusan teknik sipil semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari 3 macam jenis semen beserta bahan yang terkandung pada macam-macam jenis semen tersebut. Yang pertama, semen putih adalah semen yang lebih murni dari semen abu. Biasanya semen jenis ini digunakan sebagai acian atau peletaran tembok karena karakternya yang memiliki daya rekat tinggi dan kuat. Dibuat dari bahan utama kalsit atau limestone murni. Warna putih pada semen disebabkan karena kandungan oksida silika dikurangi 0,4% dari kandungan semen Portland. Semen putih ini terbuat dari bahan-bahan baku pilihan yang rendah kandungan besi dan magnesium oksida di bawah 1%. Yang kedua, semen alumina tinggi. Jenis semen yang memiliki kandungan alumina tinggi. Perbandingan antara kapur dan alumina adalah sama 1:1. Semen ini dibuat dari campuran kapur, silika, dan oksida yang kemudian dibakar dan digiling halus sehingga menghasilkan karakter semen dengan daya rekat yang kuat sehingga tahan terhadap api serta air dengan kadar sulfat atau garam tinggi sehingga memiliki ketahanan terhadap korosi. Yang ketiga, semen Pozzella Portland. Pozzella adalah bahan yang mengandung silika dan alumina, yang dimana Pozzella itu sendiri tidak memiliki sifat yang sama seperti semen, akan tetapi bentuk halusnya dan adanya air dapat menjadi suatu massa padat dan tidak larut pada air, sehingga menjadikan semen jenis ini memiliki karakter mengikat atau adhesif dengan menimbulkan reaksi yang membentuk kalsium alumina hidrat. Mempunyai sifat seperti semen yang umumnya digunakan pada konstruksi beton atau penyambungan batu bata. Sekian penjelasan dari saya. Adapun materi berikutnya untuk penjelasan karakteristik semen akan disampaikan oleh saudara Yuniadi Tridiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniadi Tridiansa. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik semen yang terdiri dari 1. Tingkat kehalusan butir semen, 2. Kepadatan, 3. Waktu pengikatan, 4. Panas hidrasi, 5. Kekuatan tekan. Untuk yang pertama, kehalusan butir semen ialah jika permukaan penampang semen lebih besar, semen akan memperbesar bidang kontak dengan air. Yang kedua, semakin halus butiran semen, proses hidrasinya semakin cepat. Untuk selanjutnya, nilai kehalusan menurut SNI adalah minimum adalah 2.800 cm kuadrat per gram. Untuk kepadatan atau density, pada jenis semen yang disyaratkan oleh ASTM adalah 3,15 mg per meter kubik. Pada kenyataannya, berat jenis semen yang diproduksi berkisar antara 3,05 mg per meter kubik sampai 3,25 mg per meter kubik. Variasi ini akan berpengaruh pada proporsi campuran semen dalam campuran. Untuk waktu peningkatan, waktu ikat adalah waktu yang diperlukan semen untuk mengeras.
terhitung dari mulai bereaksi dengan air dan menjadi pasta semen hingga pasta semen cukup kaku untuk menahan tekanan. Untuk waktu yang ikat awalnya berkisar 1,0 sampai 2,0 jam. Waktu akhirnya tidak boleh lebih dari 8 jam. Selanjutnya panas hidrasi. Panas hidrasi adalah panas yang terjadi pada semen bereaksi dengan air, dinyatakan dalam kalori per gram. Jumlah panas dibentuk antara lain tergantung pada jenis semen dipakai dan kehalusan butir semen. Untuk semen biasa, panas hidrasi bervariasi mulai 37 kalori per gram pada temperatur sekitar 5 derajat Celcius hingga 80 kalori per gram pada temperatur 40 derajat Celcius. Selanjutnya, kuat tekan. Kuat tekan dimaksud sebagai kemampuan suatu material untuk menahan suatu beban tekan. Selanjutnya, bahan baku semen. 1. Batu kapur digunakan sebanyak kurang lebih 81%. 2. Pasir silika digunakan sebanyak kurang lebih 9%. Ketiga, tanah liat digunakan sebanyak kurang lebih 9%. Yang keempat, pasir besi digunakan sebanyak kurang lebih 1%. Yang kelima, pada penggilingan akhir digunakan gipsum sebanyak 3-5% total pembuatan semen. Proses pembuatan semen. Untuk proses pembuatan semen akan dijelaskan sama Roy Renaldi. Perkenalkan, nama saya Roy Renaldi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pembuatan semen. Yang pertama itu ada proses quarrying atau penambangan batu kapur yang terdiri dari pengupasan, pengeboran, ledakan. Yang selanjutnya ada penambangan batu silika, yaitu pendorongan batu silika menggunakan doser ke tepi tebing dan jatuh ke loading area. Dan selanjutnya ada penggerukan dengan ekskavator dengan membuat jalan dengan sistem selokan selang-seling. Yang kedua ada crushing. Crushing adalah proses penghancuran material paling awal dengan menggunakan alat crusher. Ada pula hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses crushing. 1. Reduction ration. 2. Abrasiveness. 3. Stiffness. 4. Crushability yang terdiri dari compressive strength, Morse hardness, dan bone impact crushing test. Selanjutnya ada prinsip kerja dari crusher. Yang pertama ada secara tekan atau kompresi. Yang kedua ada secara pukul atau impact. Ketiga ada proses homogeniasi yang terdiri dari pra-homogenisasi dan homogenisasi. Yang keempat ada raw mill. Di dalam raw mill ini terjadi 4 proses yang dialami oleh keempat bahan baku semen, yaitu 1. Grinding maksimal 7,5 cm. Yang kedua ada drying, yaitu target kadar moisture maksimal 1% yang memanfaatkan panas gas sisa dari preheater clean, yang dimana material keluar dari raw mill bersuhu 80 derajat Celcius. Gas masuk bersuhu 300 sampai 350 derajat Celcius dan keluar antara 90 sampai 100 derajat Celcius. Yang ketiga ada flashing, yaitu pengangkatan material oleh gas panas melewati
separator yang ada di bagian atas kabel. Selanjutnya ada proses transporting atau CF silo yang dimaksud dengan elektrik precipitator melalui fluxus slide dan bell elevator. Proses terakhir ada pembentukan flicker yang dimana dimulai dengan proses pengeringan slurry, pemanasan awal, kalsinasi, pemijaran, pendinginan, dan penyimpanan flicker. Baiklah, proses selanjutnya ada pengeringan slurry dan pemanasan awal yang akan dijelaskan oleh saudara kita, Lucky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Nobita Filian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeringan slurry. Pengeringan slurry terjadi 1/3 panjang clean dan dari inlet suhu 100 sampai 500 derajat. Terjadi pelepasan air bebas dan air terikat, dihasilkan padatan tanah kering. B. Pemanasan awal. Terjadi 1/3 panjang clean dari inlet suhu 600 derajat. Bahan dimasukkan ke dalam preheater untuk memisahkan bahan baku dari gas pembawanya. 7. Klinasi adalah penguraian kalsium karbonat menjadi senyawa-senyawa penyusunan CaCO3, CaCO, CO2. Dingin pada zona klinasi dilapisi batu tahan api temperatur 600 sampai 800 derajat. Terjadi pembentukan kalsium silikat. 95% terjadi di preheater dan 5% terjadi di clean. Pemijaran C4AF, C3A, C2S 1400 derajat Celcius clinker. Pendinginan masuk ke unit klur, clinker jatuh pada klur, distribusikan ke area kompartemen udara hisap, jatuh ke clinker di monitor, clinker diperkecil, mekanisme ban berjalan, clinker silo, debu hisap. Ya, baik. Untuk selanjutnya penyimpanan slurry akan diperjelas oleh saudara kita, yaitu Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hidayat, bisa dipanggil Hidayat. Saya akan mempresentasikan tentang semen. Di sini saya akan membawakan dari slide 10, yaitu penyimpanan slurry. Di penyimpanan slurry itu yaitu ada sensor, penggilingan, silo sensor, semen mill. Di bagian semen mill itu ada overflow liner, grade liner, dan bulk. Grinding media bentuknya bulat, ada bintang dan semacamnya. Dan di bagian liter bisa dilihat pada gambar di PowerPoint kami. Prinsip kerja di sini, prinsip kerja ada mesh, grade, spin, dan leg. Untuk selanjutnya gambar ada di PowerPoint, bisa dilihat di sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan proses kering dan basah akan disampaikan oleh saudara Yoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yoga Pratama. Di sini saya akan menjelaskan proses kering dan basah pada pembuatan semen. Keuntungan dari proses kering yaitu kiln yang digunakan relatif pendek, kebutuhan panas lebih rendah, dan kerugiannya terjadi penebalan atau penyempitan pada saluran pipa kiln. Sedangkan proses basah jarang digunakan karena kurang efisien. Keuntungan dari proses basah yaitu pencampuran lebih mudah karena berwujud cairan, dan salah satu kerugiannya menghabiskan BBM. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami mengenai pembahasan semen.
Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.